Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti. Saya berasal dari Prodi Manajemen semester 4, konsentrasi keuangan. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang bab 5, yaitu tentang prinsip dasar lembaga keuangan syariah. Bab 5, prinsip dasar lembaga keuangan syariah. Yang pertama, kita membahas pengertian lembaga keuangan, yaitu semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan serta menyalurkan dana kepada masyarakat guna untuk membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional lebih menggunakan sistem bunga dalam menyelenggarakan keuangannya. Sedangkan lembaga keuangan syariah itu lebih menggunakan sistem bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Prinsip dasar lembaga keuangan syariah. Yang pertama, bebas dari maisir, gharar, dan riba. Unsur maisir yaitu dimaksud dengan transaksi yang dihubungkan dengan kondisi yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan atau bisa dikenal dengan istilah perjudian. Untuk yang kedua itu adalah gharar. Gharar dimaksud menipu, memperdaya, atau ketidakpastian serta memperdaya manusia dalam masalah harta. Untuk yang ketiga yaitu adalah riba. Riba adalah suatu tambahan yang tidak ada padanya. Sedangkan riba dilarang tegas di dalam Al-Quran bagi umat Islam. Untuk yang kedua yaitu ada prinsip menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan yang menurut syariah Islam. Ketika menjalankan bisnis atau bentuk perdagangan, maka transaksi yang dilakukan hendaknya sesuai dengan yang dilakukan oleh syariah atau diakui oleh syariah Islam. Yang ketiga itu menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di samping menjadi badan usaha di bidang keuangan, lembaga keuangan syariah juga menjadi lembaga sosial terkait dengan penyaluran zakat, sedekah, dan lain-lainnya. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada perbankan syariah. Fungsi didirikannya bank syariah ini adalah salah satunya untuk menciptakan rasa keadilan dalam bidang ekonomi dengan melakukan pemerataan pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi. Kemudian ada asuransi syariah atau tafakul, yang mana asuransi yang bersumber dari hukum, akad, jaminan, pengelolaan dana, investasi kepemilikan, dan sebagainya berdasarkan atas nilai dan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu ada pasar modal syariah, yaitu kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat yaitu ada reksadana syariah, yaitu wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Yang kelima ada pegadaian syariah, yaitu menyalurkan uang, pinjaman, dan jaminan barang bergerak. Pegadaian syariah adalah lembaga pembiayaan dengan sistem gadai yang secara dengan prinsip-prinsip syariah akad digunakan dalam pegadaian syariah. Ini biasanya ada dua akad, yaitu akad ran dan akad syariah. Yang terakhir itu ada baitul mal, wa tamwil, dan koperasi syariah. Untuk yang selanjutnya ada akad-akad muamalah dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu penghimpun dana. Terdiri dari al-wadi'ah, yang mana dimaksud penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Untuk yang kedua yaitu adalah al-mudharabah, yang artinya perjanjian atau suatu jenis pengkongsian di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah atau porsi yang bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal. Yang kedua ada pembiayaan atau penyaluran dana. Yang pertama ada jual beli. Terdiri dari bai murabah,
murabahah yang artinya transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya, bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Yang kedua ada bai al-salam yang artinya pembiayaan berupa rantangan tanah yang artinya pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan pembayaran di muka sebelum barang atau jasa diantarkan. Yang ketiga ada bai istisna yang artinya dalam hal ini perbankan tidak bertindak sebagai pemesan sedangkan nasabah bertindak sebagai penjual. Dan akad mudharabah. Untuk yang ketiga itu adalah jasa pelayanan. Jenis-jenis jasa pelayanan yang biasanya diselenggarakan oleh perbankan syariah yaitu adalah al-kafalah yang artinya pemberian jaminan oleh bank sebagai penanganan kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak ketiga. Yang kedua al-hiwalah yang artinya jasa pengalih tanggung jawab pembayaran uang dari seseorang yang berutang kepada orang lain. Yang ketiga yaitu adalah al-wakalah yang artinya jasa melakukan tindakan atau pekerjaan mewakili nasabah sebagai memberi kuasa. Yang keempat yaitu adalah al-rahn yang artinya pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang dinilai relatif tetap seperti emas dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu al-ju'alah yang artinya jasa pelayanan pesanan atau permintaan tertentu dari nasabah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.